membaca dan merenungkan sabda Allah atau sabda Yesus sendiri atau hidup Yesus sendiri, satu pertanyaan yang saya haturkan, kalau jenengan datang di gereja manapun, apa yang jenengan inginkan? Termasuk juga saya. Nopo sing dipingini, apa yang diingini, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan. Satu yaitu pentahiran atau kesembuhan. Mbuh lorone iki apa ning mesti ning ananging wonten ingkang nggadahi perkawis-perkawis ingkang dadosaken kamanungsan kula lan panjenengan menika wonten ing basa Jawi kedah saras. Kedah saras amargi betah Gusti Yesus. Saengga malah basa Jawa. Sehingga dalam pengalaman hidup harian tentunya kita sendiri juga menyadari bahwa kita juga memiliki kusta itu. Tapi tidak seperti pengalaman bacaan yang pertama yang keras sekali kalau didengarkan. Leres nggih? Diunekke wong najis leres mboten? Kasar napa mboten? Kasar nggih. Ananging Gusti Yesus mboten kasar. Tuhan menerima semua orang, termasuk juga saya, diterima olehnya. Pramila wonten ing gesang padintenan kadang kala kula lan panjenengan menika supe lan dipun emutaken mawi tandha salib wonten ing bathuk, wonten ing tutuk lan wonten ing saklebetipun atine awake. Sehingga dalam bahasa Indonesia mau tidak mau orang itu dalam bahasa iman tangsaya cerak karo Gusti. Maka dekat dengan Tuhan itu yang utama mengalami kesembuhan itu atau menjadi tahir. Kita dulu kula lan panjenengan ingkang langkung rumiyin kados dene ugi wonten ing waosan kaping kalih Santo Paulus ngendikaaken menawi gagas Santo Paulus ora ana enteke kaya uripe awake dhewe. Siapa yang tidak tahu Santo Paulus? Tentunya jenengan semua tahu. Ingkang baken semua yang kita lakukanlah untuk Tuhan dan dengan Tuhan. Ini pengalaman bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Maka Tuhan memilih jenengan semua untuk menjadi berkat atau tinggal bersamanya dan bertumbuh berkembang di dalam iman. Iman akan Dia sendiri. Berarti dengan kesadaran bahwa Tuhan tidak tidur. Sing kadang kala tilem niku awake dhewe nggih. Gusti Allah tetep makarya. Kula nggih kadang kala tilem. Panjenengan sare. Ananging mboten namung perkawis menika ingkang baken kados dene apa yang kita lakukan, apa yang kita tindakkan. Kalau dalam bahasa Jawa yang dicampur dengan bahasa Indonesia, apa yang kita lakukanlah itu dengan Tuhan. Karena kesadaran bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan sendiri itu belumlah bersama Tuhan. Itu karena apa yang terungkap di dalam bacaan yang pertama. Hingga kita bisa menilai diri kita masing-masing. Maka keyakinan bahwa kiranya Tuhan tetap berkarya dalam diri kita dan menyembuhkan semua sakit penyakit yang kita alami. Seperti dalam bacaan yang pertama, yang juga akhirnya hidup Yesus sendiri yang saya dan jenengan terima. Maka tinggal bersama Yesus itu dan berbuah dalam ulah kesalehan kalau mau dikatakan. Terus awake njur iso nitik itu biasanya hanya mencari yang di luar kita sendiri, lupa dengan diri kita sendiri. Oh berarti
Ngaten, ingkang kelampah. Ini berkaitan dengan apa yang terungkap di dalam bacaan yang pertama, berkaitan dengan kemanusiaan. Bacaan yang kedua berkaitan juga dengan kemanusiaan, tetapi intinya adalah kemuliaan Allah yang kita agungkan. Dan ini juga yang terungkap di dalam masa Prapaskah nanti. Bahkan sebentar lagi kita akan menerima abu, menyadarkan bahwa ternyata kita itu lemah dan berdosa. Kita itu rapuh. Kita itu tidak mampu berbuat apa-apa. Kita berbuat yang kecil dengan cinta yang besar dalam bahasa Bunda Teresa. Kita melakukan apa yang kita bisa sehingga biar yang baik itu adalah Allah, dan kita sendiri selalu digerakkan untuk mendekat kepadanya, mau tidak mau. Dan dari pengalaman ini kita juga akan menyadari dan juga melakukan di dalam masa pertobatan. Maka bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam hidup. Mangke jenengan olah sak cara pribadi mengawali surat Gembala Prapaskah ini, saya menyampaikan salam sehat dan bahagia dan berkah dalam. Kita semua diajak untuk selalu bersyukur, berdoa untuk semua orang, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang, khususnya dari pengalaman di tengah situasi dan kondisi saat ini. Pada hari Rabu tanggal 17 kita memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan perayaan penerimaan abu. Di tengah pandemi, kiranya jenengan semua tetap menjalani dan menghayati masa Prapaskah dengan baik, tekun sebagai kesempatan berharga mempersiapkan diri merayakan perayaan Paskah. Ini yang saya ungkapkan dalam ulah kesalehan dan kerohanian. Biar kita semakin tinggal dengan Kristus. Yus pikirannya awak dhewe, yo ucapane awak dhewe lan tindakane awak dhewe, dan kemudian juga hidup kita sendiri, sehingga buah-buahnya itu bisa kita alami. Dan dari pengalaman ini pun biarkan kiranya dari laku pantang dan puasa kita sendiri menyadari, ternyata Tuhan yang mau mendekati saya, dan kita tanggapi dengan sepenuh hati. Dan biarkan kiranya juga pengalaman yang berahmat dalam masa Prapaskah ini membawa kita semua menyadari bahwa kusta-kusta yang ada dalam diri kita ini memerlukan kesembuhan. Lalu juga dari perjumpaan-perjumpaan semakin meneguhkan sampai akhirnya juga kulolan panjenengan ngrumaosi bilih estu Allah juga berkenan kepada kita ketika kita sendiri menempatkan Allah di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam tindakan kita masing-masing. Maka mari kita bersama-sama menyadari bahwa kita disembuhkan karena kuasa Kristus sendiri, dan biarkan kerelaan kita untuk juga mengalami kesembuhan itu pun kita terima di dalam pengalaman tanda salib yang kita hidupi, yang kita sematkan sendiri di dahi, di bibir, dan di hati kita. Sehingga kita rela juga untuk tinggal bersama Kristus dan berbuah, semakin berbuah, dan akhirnya banyak orang mengalami berkat itu dari jenengan semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus